Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan kedua mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, kita akan membahas mengenai membuat judul penelitian. Judul penelitian perlu dibuat di awal, tetapi judul sifatnya masih berupa draft. Jadi, masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan penelitian kita. Jadi, judul yang kita buat di awal ini bukan merupakan judul yang kaku, artinya masih bisa dirubah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang judul penelitian ini. Ya. Di antaranya bahwa judul harus menggambarkan permasalahan. Permasalahan penelitian yang kita lakukan, ya, dan juga karena ini adalah penelitian kuantitatif, kita juga harus merepresentasikan variabel atau hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian kita. Judul harus dirumuskan secara ringkas, komunikatif, dan konsisten dengan isi penelitian kita. Dan karena judul penelitian itu harus menggambarkan masalah penelitian kita, maka di dalam pertemuan ini kita juga akan membahas mengenai apa itu masalah penelitian, ya, dan bagaimana kita merumuskannya. Masalah penelitian itu sifatnya harus fokus dan juga empirik, bukan suatu hal yang metafisik, dan juga masalah itu menyatakan hubungan, ya, menyatakan hubungan dan berlandaskan pada teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian. Tentunya di dalam prodi ilmu komunikasi, mahasiswa perlu menentukan dulu teori apa yang ingin digunakan yang akan menjadi landasan dalam penelitian yang dilakukan. Berikutnya, selain masalah, tentunya kita juga harus mengungkapkan latar belakang. Mengapa kita menganggap suatu fenomena ini adalah suatu masalah yang perlu diteliti, yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian yang kita lakukan. Latar belakang ini perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum mahasiswa mengungkapkan suatu masalah penelitian. Ya. Lebih detailnya lagi, kalian akan bahas di dalam pertemuan ini bersama dosen pengampu. Dan kemudian sebagai sarana untuk melatih, sarana untuk memperkenalkan bagaimana proses penelitian dilakukan, dan juga bagaimana suatu penelitian itu ditulis menjadi suatu karya tulis ilmiah, mahasiswa dapat mulai membaca berbagai contoh-contoh skripsi, salah satunya di dalam repositori BSI. Dari berbagai skripsi, laporan karya tulis ilmiah yang bersumber dari berbagai repositori perguruan tinggi, kalian para mahasiswa mulai tentunya dapat memahami arah dan juga metode suatu penelitian kuantitatif. Dan itu akan sangat berguna bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini. Demikian sedikit pengantar dari saya untuk pertemuan kedua mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.